Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman ya untuk melihat tanggapan dari konten kreator Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini mendapatkan protes dari netizen. Dan seperti apa tanggapannya? Sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datang aku kan, followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia. Lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai. Kau aduh, tak faham betul lah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Ivipan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Pertarungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di media sosial sulit dielakkan. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Dan fenomena ini mungkin tidak terbayangkan sebelumnya oleh tokoh-tokoh tua di Malaysia yang selalu berilusi mengenai tamadun Melayu. Padahal, sebagian mereka adalah Melayu palsu. Mereka juga tak pernah menghormati leluhur suku mereka di wilayah Indonesia. Tokoh-tokoh tua itu terlalu yakin dengan konsep mereka dan impian mereka. Padahal konsep itu amat lemah. Orang bukan suku Melayu, tapi dipaksa menjadi Melayu. Konsep itu pun mau dijual ke Indonesia. Mereka juga mengais-ngais sejarah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Padahal, bahasa Melayu di wilayah Indonesia telah diangkat menjadi bahasa Indonesia. Halunisasi mengenai Melayu menyebabkan mereka tak sanggup menerima kenyataan ini.
Tapi cara berpikir kaum milenial Malaysia sungguh berbeda. Mereka tak terlalu peduli dengan konsep Melayu palsu itu. Mereka berpikiran realistis. Karena itu, jangan heran jika banyak kaum muda Malaysia yang dengan senang hati menggunakan bahasa Indonesia. Mereka pun tahu betul bedanya antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia jelas sudah baku dan modern. Adapun bahasa Melayu Malaysia belum baku, bahkan masih terkesan sebagai bahasa kampung. Dalam pertarungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu, pemenangnya sebetulnya sudah bisa ditebak. Data di internet dan media sosial tidak bisa dibohongi. Algoritma media sosial selalu memihak bahasa yang dipergunakan lebih banyak. Sia-sia juga tokoh-tokoh tua Melayu Malaysia berteriak bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebab, semua orang juga sudah tahu. Tak ada gunanya pula, tokoh-tokoh Melayu Malaysia seminar setiap hari hanya untuk memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Karena, hal itu akan semakin menjadi bahan tertawaan dunia. Nah, berikut ini adalah contoh milenial Malaysia yang memberontak. Ia tak mau dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Stitch this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu. Kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Nggak usah berantem gitu, damai aja. Ya. Pemberontakan anak muda tadi mengingatkan kasus serupa 2 tahun lalu. Seorang mahasiswi asal Malaysia amat fasih berbahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Sebab, ia memang kuliah di Indonesia. Saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Airipan. Itu, I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Nah, itu saya mau cakap bahasa Melayu ke? Mau ngomong bahasa Indonesia ke? Itu sakarepku, bukan sakarep. Nah, video berikutnya adalah milenial Malaysia yang amat terbiasa mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Hariku, puisi tentang hidupku, tentangmu, tentangku, yang tak pernah. Kok bisa gacak gue, brother? Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Tentangku dan tentangnya. Tentangku dan dia. Tentangku, tentangnya. Tentangnya. Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Matahariku, Agnes Monica. Oh, dia tak ada cedok-cedok kan? Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Oke teman-teman ya, demikian ya keanehan dari netizen Malaysia yang melarang konten kreator dari Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia. Tentunya konten kreator ini mempunyai alasan kenapa demikian, karena follower mereka itu lebih banyak di Indonesia daripada di Malaysia. Maka untuk bisa berinteraksi pada followernya, dia menggunakan bahasa Indonesia. Sangat logis sekali. Dan yang aneh kalau menurut aku ini ya, netizen Malaysia
Indonesia sendiri. Ini menunjukkan kalau bahasa Melayu tidak mampu bersaing di Indonesia ataupun tidak mampu bersaing dengan bahasa Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.